Semakin bertambah usia, semakin banyak lansia yang mengeluhkan nyeri lutut, sulit berjalan, bahkan kesulitan berdiri lama. Aktivitas sederhana seperti bangun dari kursi, menaiki tangga, atau berjalan di pagi hari seringkali menjadi tantangan besar. Rasa nyeri yang menusuk, sendi yang terasa kaku, dan suara krek pada lutut menjadi keluhan umum yang tak bisa diabaikan. Hal ini terjadi karena tulang rawan lutut yang seharusnya menjadi bantalan alami mulai menipis, kering, atau bahkan rusak akibat proses penuaan alami. Namun tahukah Anda, di tengah berbagai opsi pengobatan yang mahal dan prosedur medis yang kompleks, ada satu jenis makanan alami yang justru memiliki potensi luar biasa dalam membantu memulihkan kesehatan tulang rawan lutut? Makanan ini bukan sekadar mitos atau resep warisan turun-temurun semata. Berbagai studi ilmiah dan anjuran dokter menyebutkan bahwa zat gizi dalam makanan ini mampu mendukung regenerasi tulang rawan, mengurangi peradangan, dan meningkatkan pelumasan sendi secara alami. Mungkin terdengar sederhana, tapi manfaatnya sangat besar terutama bagi para lansia yang ingin tetap aktif, sehat, dan bebas bergerak tanpa harus bergantung pada obat pereda nyeri atau operasi sendi. Masalah lutut merupakan salah satu keluhan paling umum yang dialami oleh lansia. Seiring bertambahnya usia, jaringan tubuh mengalami penurunan fungsi, termasuk tulang rawan yang berada di antara sendi lutut. Tulang rawan ini seharusnya berfungsi sebagai bantalan elastis yang memungkinkan sendi bergerak dengan mulus tanpa rasa sakit atau gesekan. Namun, saat tulang rawan mulai menipis, tubuh mulai kehilangan pelindung alami pada sendi tersebut. Pada banyak lansia, penipisan tulang rawan tidak langsung terasa pada awalnya. Keluhan ringan seperti lutut terasa kaku, saat bangun tidur atau sedikit nyeri setelah berjalan jauh seringkali dianggap sepele. Padahal, ini adalah tanda awal kerusakan tulang rawan yang bila tidak ditangani, bisa berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. Gejala lain yang sering muncul adalah rasa nyeri ketika naik atau turun tangga, berjalan jauh, atau berdiri dalam waktu lama. Beberapa lansia bahkan merasakan lutut mereka berbunyi krek-krek saat digerakkan. Bunyi ini menandakan adanya gesekan antar tulang akibat bantalan sendi yang sudah menipis atau rusak. Jika kondisi ini dibiarkan terus-menerus tanpa perawatan, maka risiko terjadinya osteoartritis akan meningkat. Osteoartritis adalah peradangan sendi degeneratif yang ditandai dengan kerusakan progresif pada tulang rawan, menyebabkan nyeri kronis, pembengkakan, dan keterbatasan gerak. Pada stadium lanjut, penderitanya bisa mengalami kelumpuhan sebagian atau kehilangan kemampuan bergerak secara mandiri. Masalah ini bukan hanya berdampak fisik, tapi juga mental dan emosional. Lansia yang dulunya aktif bisa menjadi pasif, merasa tergantung pada orang lain, bahkan mengalami stres atau depresi karena tidak lagi bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan leluasa. Kualitas hidup pun menurun drastis. Beberapa faktor yang mempercepat kerusakan tulang rawan di usia lanjut antara lain berat badan berlebih, kurang olahraga, cedera lama yang tidak ditangani, hingga pola makan yang tidak mendukung kesehatan sendi. Karena itu, penting untuk mengenali penyebab dan gejalanya sejak dini agar tidak terlambat mengambil tindakan. Penting juga untuk dipahami bahwa regenerasi tulang rawan sangat lambat. Tubuh tidak dapat membentuk jaringan tulang rawan baru dengan cepat seperti halnya jaringan kulit atau otot. Maka dari itu, pencegahan dan perawatan harus dimulai sedini mungkin, bahkan sebelum gejala parah muncul. Kabar baiknya, kini banyak pendekatan alami yang bisa membantu menjaga dan bahkan sedikit memperbaiki kondisi tulang rawan, salah satunya melalui asupan makanan tertentu. Dengan perawatan yang tepat dan konsumsi makanan bergizi khusus untuk sendi, lansia tetap bisa menikmati masa tua yang aktif dan bebas nyeri. Para dokter, khususnya dari bidang ortopedi dan gizi klinis, terus mengingatkan masyarakat terutama para lansia dan keluarganya bahwa masalah lutut bukan hal sepele yang bisa ditunda penanganannya. Pemulihan tulang rawan lutut adalah proses yang sangat kompleks dan lambat,
bahkan bisa dikatakan mustahil tanpa dukungan nutrisi yang tepat dan perawatan berkelanjutan. Menurut para ahli, tulang rawan tidak memiliki pembuluh darah, sehingga suplai nutrisi ke jaringan ini sangat terbatas. Karena itulah, sekali rusak, tulang rawan tidak bisa sembuh sendiri seperti luka pada kulit. Proses regenerasi sangat minim dan membutuhkan waktu lama. Maka, dokter menyarankan pendekatan preventif dan gaya hidup sehat sebagai langkah utama dalam merawat sendi sejak dini. Tentu saja, operasi penggantian sendi menjadi opsi terakhir bagi banyak lansia yang mengalami kerusakan lutut parah. Namun, dokter juga mengingatkan bahwa prosedur ini memiliki risiko komplikasi, membutuhkan biaya besar, dan masa pemulihannya cukup panjang. Tidak semua lansia juga memiliki kondisi tubuh yang cukup kuat untuk menjalani operasi besar. Itulah sebabnya pendekatan alami dan pencegahan menjadi pilihan terbaik, terutama bagi mereka yang masih dalam tahap awal kerusakan sendi atau yang ingin menghindari ketergantungan pada obat nyeri. Dengan asupan makanan yang mendukung kesehatan sendi, gaya hidup aktif, dan kontrol berat badan, kerusakan bisa diperlambat bahkan sebagian diperbaiki. Para dokter gizi klinis juga menekankan pentingnya asupan nutrisi yang kaya akan kolagen, glukosamin, kondroitin, vitamin D, dan antioksidan. Zat-zat ini terbukti secara ilmiah berperan dalam menjaga struktur dan kelenturan tulang rawan. Sayangnya, banyak lansia yang tidak sadar bahwa pola makan mereka sehari-hari justru minim nutrisi penting ini. Selain makanan, dokter juga menyarankan aktivitas fisik ringan seperti berjalan kaki, senam lansia, atau berenang untuk membantu menjaga kelenturan sendi. Gerakan yang teratur mampu merangsang pelumasan alami sendi sehingga memperkecil risiko kaku dan nyeri. Namun, semua itu akan sia-sia tanpa asupan gizi yang mendukung dari dalam tubuh. Kesadaran keluarga juga sangat dibutuhkan. Banyak lansia yang cenderung menahan rasa sakit dan tidak mau mengeluh, sehingga kondisinya memburuk tanpa diketahui. Dokter mengimbau agar keluarga lebih peka terhadap perubahan gaya berjalan, keluhan nyeri, atau aktivitas yang mulai dibatasi oleh orang tua mereka. Pesan terakhir dari dokter, jangan tunggu parah baru bertindak. Merawat sendi bukan hanya soal menghilangkan nyeri, tapi tentang menjaga kualitas hidup agar tetap aktif, mandiri, dan bahagia di usia lanjut. Maka, mulailah dari sekarang dengan pola makan sehat, pergerakan teratur, dan perhatian lebih pada kesehatan sendi sebelum terlambat. Lalu, apa makanan alami yang bisa membantu memulihkan dan merawat tulang rawan lutut, terutama pada lansia? Jawabannya mungkin mengejutkan karena sangat sederhana dan mudah dibuat. Kaldu tulang, atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai bone broth. Makanan ini telah digunakan sejak zaman dahulu sebagai penguat tubuh dan pemulih sendi, dan kini manfaatnya didukung oleh penelitian ilmiah modern. Kaldu tulang dibuat dari perebusan tulang sapi, ayam, atau ikan selama waktu yang lama bisa hingga 8-24 jam untuk mengekstrak zat gizi penting dari tulang, sumsum, dan jaringan ikat. Selama proses ini, terbentuklah zat-zat penting seperti kolagen, gelatin, glukosamin, dan kondroitin. Semua zat ini sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk memperbaiki dan menjaga kelenturan serta ketahanan tulang rawan. Kolagen adalah protein utama dalam jaringan tulang rawan yang memberikan elastisitas dan kekuatan. Gelatin, bentuk terhidrolisis, dari kolagen, membantu pelumasan sendi dan menjaga fleksibilitas. Sementara itu, glukosamin dan kondroitin adalah komponen penting dalam struktur tulang rawan yang sering juga ditemukan dalam suplemen kesehatan sendi, namun tersedia secara alami dalam kaldu tulang. Lebih dari itu, kaldu tulang mengandung berbagai mineral penting seperti kalsium, magnesium, fosfor, dan silikon. Mineral-mineral ini sangat dibutuhkan oleh tulang untuk mempertahankan kepadatannya, mencegah kerapuhan, dan menjaga sistem saraf tetap sehat. Kombinasi zat gizi tersebut menjadikan kaldu tulang sebagai superfood bagi lansia yang ingin menjaga kekuatan sendi dan tulang secara menyeluruh. Yang menarik, kaldu tulang juga kaya
akan asam amino seperti prolin, glisin, dan arginin. Asam amino ini memiliki sifat antiinflamasi yang membantu meredakan peradangan pada sendi. Ini sangat bermanfaat bagi lansia yang mengalami osteoartritis atau nyeri sendi kronis akibat penipisan tulang rawan. Keunggulan kaldu tulang tidak hanya terletak pada nutrisinya, tetapi juga mudah dicerna oleh tubuh lansia. Dalam usia lanjut, sistem pencernaan cenderung lebih sensitif dan lambat menyerap nutrisi. Namun, karena bentuknya cair dan penuh zat gizi terlarut, kaldu tulang menjadi pilihan yang ideal untuk memberikan nutrisi tinggi tanpa membebani sistem pencernaan. Para dokter dan ahli gizi kini mulai merekomendasikan kaldu tulang sebagai bagian dari diet harian lansia, terutama bagi mereka yang mengalami masalah persendian. Bahkan banyak klinik pengobatan alami di luar negeri menjadikan kaldu tulang sebagai terapi tambahan untuk pasien dengan gangguan sendi dan rematik. Jadi, sebelum terburu-buru bergantung pada suplemen atau obat nyeri sendi, mengapa tidak mulai dari dapur sendiri? Menyediakan 1 mangkuk kaldu tulang hangat setiap hari bisa menjadi langkah kecil yang membawa dampak besar bagi kesehatan lutut dan sendi lansia. Mudah, murah, alami, namun penuh manfaat luar biasa. Agar manfaat kaldu tulang benar-benar dirasakan oleh tubuh, terutama untuk pemulihan dan perawatan tulang rawan lutut, cara mengolah dan mengonsumsinya tidak bisa sembarangan. Ada beberapa langkah penting yang perlu diperhatikan agar zat gizi dalam kaldu benar-benar terserap optimal oleh tubuh, khususnya pada usia lanjut. Pertama-tama, pilihlah bahan yang berkualitas. Gunakan tulang sapi bagian lutut, kaki ayam, ceker, atau tulang iga karena bagian ini mengandung banyak sumsum dan jaringan ikat. Semakin banyak jaringan ikatnya, semakin tinggi kandungan kolagen dan glukosamin yang akan larut dalam rebusan. Rebus tulang tersebut dalam panci besar dengan air bersih secukupnya. Tambahkan 1-2 sendok makan cuka apel ke dalam air rebusan. Kenapa cuka apel? Karena asam pada cuka membantu melarutkan mineral dari tulang ke dalam kaldu, sehingga kandungan seperti kalsium, magnesium, dan fosfor bisa lebih mudah terserap tubuh saat dikonsumsi. Proses perebusan sebaiknya dilakukan dengan api kecil selama 8 hingga 12 jam, bahkan bisa sampai 24 jam untuk hasil terbaik. Semakin lama direbus, semakin banyak zat gizi yang terurai ke dalam kaldu. Gunakan slow cooker atau panci tekan jika memungkinkan agar lebih praktis dan aman ditinggal. Setelah selesai direbus, saring kaldu untuk memisahkan tulang dan ampas. Kaldu bisa langsung dikonsumsi selagi hangat atau disimpan di dalam kulkas hingga beberapa hari. Saat disimpan, kaldu biasanya akan membentuk lapisan gelatin yang kental di atas. Ini justru tanda bahwa kaldu Anda sangat kaya kolagen. Untuk hasil maksimal, konsumsi 1 mangkuk kaldu hangat setiap hari, terutama di pagi hari saat perut masih kosong. Mengapa pagi hari? Karena dalam kondisi perut kosong, penyerapan zat gizi oleh tubuh berlangsung lebih cepat dan optimal. Jika tidak sempat pagi hari, bisa juga dikonsumsi sebagai pengganti camilan sore. Perlu dipahami bahwa efek dari kaldu tulang tidak instan, karena ini bukan obat kimia yang bekerja dalam hitungan jam. Namun, jika dikonsumsi secara rutin selama 2-3 bulan, banyak lansia melaporkan adanya perubahan signifikan. Nyeri berkurang, sendi lebih lentur, dan tubuh terasa lebih ringan saat bergerak. Agar tidak bosan, kaldu bisa divariasikan dengan menambahkan bahan alami seperti bawang putih, jahe, daun bawang, atau rempah-rempah sehat lainnya. Dengan variasi rasa, lansia lebih bersemangat mengonsumsi kaldu setiap hari tanpa merasa monoton. Ingat, kunci utamanya adalah konsistensi. Dengan pola konsumsi yang teratur, manfaat jangka panjangnya akan sangat terasa. Jangan tunggu sampai rasa nyeri di lutut mengganggu aktivitas Anda atau orang tua Anda. Banyak orang baru menyadari pentingnya kesehatan sendi setelah rasa sakit mulai membatasi gerak dan menurunkan kualitas hidup. Padahal, pencegahan bisa dimulai lebih awal, bahkan dari dapur sendiri sederhana, hemat biaya, dan bisa dilakukan siapa saja. Seringkali,
Karena kesibukan atau merasa masih kuat, kita menunda merawat sendi. Tetapi nyeri sendi tidak datang tiba-tiba. Ia adalah akumulasi dari gaya hidup, pola makan, dan kurangnya perawatan selama bertahun-tahun. Maka, tindakan kecil hari ini bisa menjadi penyelamat besar di masa depan. Dengan satu makanan alami dan murah, yaitu kaldu tulang, proses pemulihan bisa dimulai tanpa harus menunggu kondisi semakin parah. Kaldu ini bukan hanya memberi rasa hangat di tubuh, tapi juga membangun ulang kekuatan dari dalam, memperbaiki bantalan sendi, melembabkan jaringan, dan mengurangi peradangan. Jangan menunggu sampai solusi satu-satunya hanyalah obat penghilang, rasa sakit, atau bahkan meja operasi. Semakin dini Anda memulai pola makan pendukung sendi, semakin besar peluang tubuh memperbaiki dirinya secara alami. Kaldu tulang adalah bentuk obat alam yang disediakan Tuhan dan diteliti oleh sains. Banyak lansia yang mengaku setelah mengonsumsi kaldu tulang secara rutin, mereka bisa kembali menaiki tangga tanpa rasa ngilu, berjalan lebih jauh tanpa cepat lelah, dan tidur lebih nyenyak tanpa gangguan nyeri. Itu semua bukan karena keajaiban instan, melainkan hasil dari ketekunan dalam merawat tubuh secara alami. Ingat pesan para dokter dan ahli kesehatan, mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Makanan alami seperti kaldu tulang bukan hanya untuk mereka yang sudah sakit, tapi juga untuk Anda yang ingin tetap sehat, aktif, dan mandiri hingga usia lanjut. Jadi, mulailah dari langkah kecil. Belanja tulang berkualitas, rebus dengan cinta, dan sajikan untuk diri sendiri atau orang tua tercinta. Jadikan kebiasaan harian ini sebagai bentuk kasih sayang untuk diri dan keluarga. Tubuh akan membalas perhatian itu dengan kesehatan yang lebih kuat dan tahan lama. Karena di usia senja, bukan harta atau jabatan yang paling berharga, tapi tubuh yang masih bisa diajak bergerak, lutut yang masih bisa diajak sujud, dan sendi yang masih bisa mendampingi langkah-langkah ibadah dan aktivitas harian. Mulailah dari sekarang. Karena sehat itu bukan ditunggu, tapi diusahakan.